dibantu misalkan ke sana ke sini pakai mobilnya Teh Novi ya, tapi pas cuma pertama doang, habis itu kesininya naik Grab terus kita gitu kan. Ya kenapa nggak minta, sorry dipotong, kenapa nggak hubungin aja minta? Kan sebenarnya aku udah bilang hubungi aja timku kan. Kan yang punya nomornya Teh Wulan, terus Iya, aku kan bilang kita nggak Teh tahu Wulan kan Mbak kemana tanya schedule-nya. Pak Ius, katanya Pak besok gimana mau diantar lagi kan gitu. Oh nanti dilihat dulu ada jadwal apa enggak gitu kata dia. Habis itu aku nanyain lagi kan. Kayak yang pas awal kan kata Teh Novi kita mau dibantu. Nggak usah naik bus lah, nggak usah diantar nggak usah diantar naik mobil, ya, naik saduh. Dan Novi antar naik saduh, ya, dijemput naik saduh aja udah, naik andong. Dijemput naik mobil aja masih teriak. Kan udah bisa beli emas, kan ada duit. Kenapa mesti teriak naik Grab? Kan udah ada duitnya di kantong itu. Naik Grab aja repot, naik kereta api sono, ya, atau naik andong. Naik andong, ya, naik andong, pagi-pagi keliling kota, naik andong sekeluarga. Bersama Wawa semua meriah. Naik Grab, naik dijemput sama penjemputan Teh Novi sekali aja naik mobil katanya. Emang kenapa sekali aja naik mobil? Kok itu pula dipermasalahkan? Nggak usah naik andong, nggak usah naik Grab, ya. Naik Metro Mini sono. Ya, sekali ke Taman Mini. Liburan. Healing. Ay Tuhan, kok ada lah orang kayak gini modelnya ya. Itu misalkan ke sana ke sini pakai mobilnya Teh Novi ya, tapi pas cuma pertama doang, habis itu kesininya naik Grab terus. Nggak usah naik Grab, ya, naik becak mesin. Berikut isi rekaman Agus dan Wawa soal main cantik. Terus, saya sebenarnya tidak berharap keputusan akhir itu di kepolisian. Ini sebenarnya bikin capek. Itu bukan hati saya. Tiba-tiba dibawa kayak gitu, nggak tahu. Si Agus nih kadang-kadang pinter kali ngomongnya, bijak kali mulut si Agus ini ya. Kenapa? Yang isi kabar. Bodoh-bodoh pinter. Ya, kan saya bertelepon sama Agus. Kan saya telepon sama Pak Mas Agus sebelumnya kan. Habis Mas Agus, iya Mas Agus itu kan kemarin di kawasan main cantik gitu kan. Ya Allah pakai main cantik katanya, ya Allah. Saya juga awalnya seperti itu. Pakai main cantik kata dia. Coba menghargai gitu loh. Dan berharap dia menghargai saya juga karena pada awalnya Main cantik katanya. Main bola kali main cantik. saya sebenarnya tidak berharap penyelesaian akhir itu di kepolisian. Ini sebenarnya bikin capek. Itu bukan hati saya. Tiba-tiba dibawa kayak gitu. Nggak tahu. Saya juga kan. Masa si Agus nggak tahu tiba-tiba dibawa, mau dibawa ke kuburan aja kok tahu Gus. Tiba-tiba Agus dibawa, Agus nggak tahu. Emangnya nggak banyak bertanya Mana mulut si Wawa? Mana mulut bininya? Tanya dong mau kemana? Kok dibawa ke Gunung Kawi mau nggak? pakai ngomong main cantik lagi. Masa nggak tahu? Tiba-tiba Agus nggak tahu dibawa, tiba-tiba dibawa. Kok dibawa ke gua? Ke gua Kalong? Efek gagal dapat duit donasi. Bawa duitnya dibalikin aja ke Agus, masalah clear deh. Nggak usah dibalikkan ke Agus. Ini berita kapan ini? Apalah salahnya Shopee itu 100.000. Siapapun bisa belanja ke Shopee. Semua dari awal itu memang untuk vokal. Cuman kita kehidupan kita ini kan nggak tentu. Tunggu. Apalah salahnya Shopee itu 100.000. Siapapun bisa belanja ke Shopee. Bapaknya Agus, kalaupun cuma 50.000, 100.000, mau dibelanjakan ke kemana, nggak ada masalah. Yang penting bertanya, harus tahu itu duit kemana larinya. Itu duit donasi, semuanya harus keluar dengan transparan, harus terlihat, ngerti nggak? Bukan soal apa salahnya cuma 100.000, 100.000 juga duit, ya, bukan kertas, itu uang donasi.
uang yang tuh disumbangkan untuk mata si Agus. Jadi wajar. Semua dari awal itu memang untuk vokal. Cuman kita kehidupan kita ini kan nggak tentu. Ya namanya pun kami orang susah, macam mana tentu. Jadi kami pun berbuat itu semua. Bukanlah artinya luar dari naluri kami. Kami pun tahu itu. Uang donasi masuk ke rekening Agus. Berarti kan Agus yang punya itu kan. Jadi kenapa kami? Bukan berarti uang si Agus lalu dibuatmu ke sembarang beli. Uang lari ke Agus untuk uang donasi obatnya, untuk obat matanya, Ya, Wawa. Uang itu memang uang si Agus, tapi milik donasi untuk mata si Agus. Ya, bukan untuk bayar utang, beli Shopee segala macam, tetek bengek. Ujung-ujungnya matanya nggak diobatin. Itu yang ditakutkan. Terus minta sumbangan lagi, minta donasi lagi. Hah? Kok kira Indonesia itu negara kaya, banyak orang kaya? Takut. Kami pun mempergunakannya untuk baik, bukan nggak baik. Tempuk kehadap. Bukan masalah baik nggak baiknya. Ya, itu harus semua jelas di mana dilarikan tuh duit, dipakai kemana tuh duit. Kami di sini. Nah, ini kalau kami misalnya seperti yang sudah yang lalu, ini rumah kan bertahun-tahun, walaupun setahun 2 tahun tetap kami di sini. Lagipun ini rumah-rumah keluarga kami. Alangkah baiknya kita sesuatu yang mereka buat baik itu kita balas baik. Kan nggak mungkin kita nggak baik. Bukan urusan donasi. Bukan urusan donasi untuk mata anakmu. Uang donasi buat anakmu, buat mata anakmu biar sembuh. Ya, bukan beli Shopee lah, bayar ini, bayar itu. Nggak genah juga ini. Kalian tahu nggak kenapa Agus itu dengan hati-hati ya desa. Kalau Anda mau melawan Pak Tabas, lawan saya dulu lah. Ya, karena apa kan di sini bukan ranahnya untuk adu kekuatan, bukan. Di sini diingatkan oleh Pak Adu mulut. Nggak usah ngurusin lagi yang namanya Agus, pusing. Kalau gua jadi Nopi, ini ya gua sampaikan, kalau gua jadi Nopi, gua ambil uang yang 1,3 miliar itu, gua titipkan ke pengadilan, gua gugat konsinyasi terhadap seluruh penyumbang. Nanti para penyumbang kalau mau uangnya ambil ke pengadilan. Kalau gua jadi Nopi, gua akan lakukan hal itu dan tidak usah urus. Terus ngantri gitu di pengadilan semuanya. Mau berapa ribu orang nongkrong di pengadilan. Jadikan aja udah uang itu nggak mungkin diminta lagi sama para donasi. Udah merela mengikhlaskan mereka. Sumbangkan aja ke panti asuhan atau ke orang-orang yang cacat. Ngapain pula pakai ngantri ke pengadilan? Mau berapa ribu, mau berapa ratus ribu manusia nongkrong di situ. Ngantri gitu, berjejer gitu. Hah? Udah serahkan aja ke negara atau kemana kek, yang penting jelas larinya kemana. mungkin dana 9,95 Masa suruh ngantri? juta itu Masa suruh ngantri? Masa uang kalau mau larikan ke pengadilan ya udah serahkan aja ke pengadilan. Nggak usah bilang pakai mau diminta lagi. Orang donasinya udah merelakan itu duit, taruhlah di pengadilan kayak mau di pemerintahan kayak terserah. Tapi tunjukkan, buktikan kalau uang itu udah lari kemana-mana. Tulis nih, panti asuhan Jawa Barat, panti asuhan yang ada di Medan, tuh lagi korban banjir tuh. Kan di Medan lagi ada korban banjir tuh. Ya udah sumbangan ke Medan. Jelaskan larinya kemana, ya. Bantu tuh yang banyak minta pertolongan di Medan. Di Medan kan lagi banjir tuh. Banyak korban yang butuh bantuan. Kesana larikan duitnya. Udah sekalian aja kesana, ya. Nggak usah suruh ngantri ke pengadilan. Ngapain mau ngantri? Mau minta gitu, Pak saya nyumbang 1.000, mana uang saya? Saya 5.000, uang saya 10.000. Bikin repot, kerjaan lagi. Jadikan aja uang itu masukkan ke yayasan. Yayasannya suruh sumbangan ke sana. Transparan, nih duit udah lari ke sini. Ke cabang Medan, kemana, ke Bunda. Untuk operasi kulit muka. dipermasalahin kenapa pada akhirnya dipakai buat pribadi dulu gitu. Itu betul. Dan dari keluarganya kan sudah ada itikat baik. Oke, memang saya salah. Ingat ya, udah ada pengakuan. Oke, saya salah. Oke, kami salah. Itu udah ada pengakuan. Tapi pengakuan mereka malah diperolok sama Nopi ya. Lewat apa? Lewat instastory dia. Nah, sekarang kalau bukan kena kalau ke story atau misalnya di awal-awal juga Agus kan masuk storynya dia dapat uang sumbangan. Kalau nggak di storynya si Nopi,
nggak akan nampak mata manusia ada orang seperti Agus matanya buta kesiram. Apa salahnya? Kok jadi dipermasalahan ke sana-sana? Ini Ini suara Wawa kan? Bener nggak? Coba ini. Nah sekarang matanya Agus bisa disembuhkan nggak sih? Udah nggak bisa dari awal dari Kasihan juga sama dia. Karena saya kasih kemana-mana tengoklah. Diundang sana, diundang sini ikut. Ke sana ke sini ayo. Nggak ada capeknya. Tapi teriak-teriak capek. Udah capek. Tapi kok diundang sana mau aja kau. Menggotong-gotong bantal. Menggotong-gotong bantal, bawa bantal. Tapi capek katanya. Tapi mau diundang sana, diundang sini. Gila ya, jadi kalau uang yang telah dipindah dari Agus ke Yayasan Novi dikembalikan ke Agus sampai sembuh dan sisanya biar dipakai untuk kebahagiaan Agus dan keluarga. Dan dibuka rekeningnya Yayasan Banovi. Uang yang telah dipindah dari Agus. Mas Agus, balik lagi ke awal, ke titik awal di mana ini semua bermula. Anda tidak merasa atau menangkap bahwa memang ada niat baik di balik percakapan itu, bahwa ini semua akan digunakan secara bertahap, ini semua akan digunakan untuk nggak nangkap dia, pengobatan dan sebagainya, nggak nangkap, juga akan punya dalam tanda kutip yang sibuk si Wawaknya minta duit. Masuk Agus, tapi paling tidak kan kita yang sudah dapat sumbangan, kira-kira pasti sumbangan itu digunakan untuk pengobatan dan juga bisa kasih tanggung jawab moral buat orang-orang di luar sana, kira-kira demikian. Kalau dengan pandangan pendapat seperti itu, Agus komentarnya apa? Maksudnya pandangan? Ya, pandangannya bahwa pernah nggak merasa bahwa ini semua adalah untuk kebaikan Agus? Iya. Kalau misalnya Tenopi misalnya katakanlah melakukan itu melalui percakapan ya, kita nggak tahu ya percakapan ini kan bisa aja orang tersinggung dan lain sebagainya. Tapi kalau itu semua adalah untuk kebaikan, semua adalah untuk tanggung jawab moral Agus juga. Agus nggak mau ikut dalam itu atau merasa terganggu tetap? Merasa terganggu Agus kan. Harusnya ke situ larinya. Harusnya nggak usah panjang-panjang ngejelaskannya. Bilang aja gini, Agus nggak berterima. Agus gimana perasaan Agus ketika Mbak Novi sudah membantu Agus? Ada nggak sih rasa terima kasihnya? Gitu aja. Orang kayak gini nggak bisa diajak ngobrol kayak gitu. Nggak nyambung telinganya. Mandang kemana? Luar sana, kira-kira demikian. Kalau dengan pandangan pendapat seperti itu, Agus pandangan apa katanya? Maksudnya pandangan? Pandang monyet di Brastagi. Ada pandangan monyet di Brastagi, Gus. Seperti pandangan apa katanya? Seperti pandangan apa katanya? Ngomong sama si Agus jangan panjang lebar kayak gitu. Susah dan nyimaknya. Pandangannya bahwa apa pandangan Agus ketika semua ini dilakukan Tete Novi? Bagaimana perasaanmu ketika ditolong? Melakukan itu melalui percakapan ya, kita nggak tahu ya. Apa pandanganmu, baik atau jahat? Tinggal gitu aja bilang. Semua adalah untuk tanggung jawab moral Agus juga. Agus nggak kepanjangan. Susah dan nyimaknya. Menggunakan dana yang dari kita. Dan Agus kan dari awal pun memang tidak ada perjanjian itu. Gus, nanti kenapa? Ya nggak perlu pakai perjanjian, Gus. Nggak perlu pakai perjanjian, Gus. Masa pakai perjanjian sih? Duitnya harus kesana kemari. Itu kan duit untuk mata kau. Nggak perlu pakai perjanjian. Tanya dulu. Nggak bisa seenak-enak kau aja. Itu kan uang donasi untuk biji mata kau, Gus. Bukan untuk bayar rumah lah, bayar utang lah, beli inilah. Pakai Shopee segala macam, buka-buka internet, beli apa kau? Hah? Beli rantai. Seperti ini, kenapa dikasihkan seperti ini, kenapa dipinjamkan seperti ini kan untuk dana berobatnya Agus. Alangkah baiknya seperti kecuali memang kita tidak udah tidak bisa dibilangin lagi, sudah bisa, ya silakan. Tapi sebetulnya dalam tahapan ini komunikasi nggak bisa dibilangin, kau aja udah nggak bisa dibilangin, Gus. Untung aja udah ketahuan. Kalau nggak ketahuan, habis tuh duit. Beli rumah kau beli rumah BTN kau langsung. Kasih masih dijalin ya. Beli mobil langsung kali dia pun. Beli mobil jalan-jalan gitu ya. Kalau misalnya memang ada, tentu upaya hukum kan upaya terakhir dalam setiap
pemidanaan, tapi Bunda adalah mencari solusi bersama gitu ya. Bun sangat mewakili perasaan mama-mama seluruh nyimak Agus. Ya sama aja kayak Bunda juga. Kesel juga aku sebagai mama-mama. Bahkan terakhir saya komunikasi sama Novi, saya bilang, Nov ini ujungnya mau dibawa kemana? Dia bilang, saya masih fokus bang, supaya Agus matanya cepat sembuh. Iya, si Novi itu udah fokus ke matanya si Agus. Masuklah nih si gondrong. Ngelapor sana, ngelapor sini, ngelapor sana, ngelapor sini. Ayo sana, fitnah sini. Ngebilangin si Novi yang jahat segala macam, teteh bengek. Jadi riwet suasananya. Pak Bro, hari ini Novi Pratiwi memutuskan untuk menyerahkan. Dia ini kena pengacara udah gak sama si Agus lagi. Ya kan biasa lawyer. Aku aja kemarin sebenarnya langsung ambil tindakan ke JSC segala macam, tapi kan itu udah di luar aku nggak tahu. Nggak pernah belanja Shopee Itu sampai dari anaknya Wawa Belanja Shopee sih. itu anak saya, tapi kan dari uang sendiri. dari uang sendiri karena ada mutasi Saya rekening. kan ada rekening di situ, jadi dia memang biasa belanja Shopee. Cuman karena memang berbenturan dengan Nyampur uangnya. Iya bersama, jadi di situ kemutasinya ada belanja Belanja Shopee. apa sih waktu itu? Nggak tahu saya Berapa juga. nilainya? Nggak tahu juga, karena memang anak saya nggak ngomong. Nah inilah provokasi-provokasi seperti ini yang mengatakan di media sosial. Bukan provokasi. Masa nggak tahu itu lari kemana duit? Nggak tahu apa yang dibeli? Hah? Terus diam-diam aja gitu beli? Masa nggak tahu? Nggak mungkin lah nggak tahu apa yang dibeli. Berapa jumlah yang dibeli? Masa nggak tahu? Nggak mungkin nggak tahu. Nggak masuk di akal. Itu bukan masalah fakta. Iya. Kalau bicara fakta, tidak ada hak daripada yayasan tersebut untuk mencaburi rezeki yang diterima Agus. Itu bukan rezeki yang diterima si Agus cara bagaimana. Itu uang donasi. Harus tahu dipakai kemana. Nggak capek orang ini ya. Pakai anduk apa pakai sarung itu? Ibu saya Gus. Geregetan ya bun, geregetan bener. Ini Adam, sedangkan si Adam ini aja nih, yang si Adam ini, kan dia juga matanya buta ya. Tapi damai-damai aja. Ini si Adam ini damai nih. Ini si Adam ini tahu berterima kasih. Nggak mau dia didempetin sama orang nggak jelas. Tengok si Adam ini. Kan setelah nolong si Agus, nolong si Adam lagi kan. Ini Adam damai-damai aja nih. Kok si Agus mulutnya nyinyir. Ini si Adam damai-damai aja nih. Udah kasih aja ke Adam deh ah. Si Adam aja nggak bermasalah. Jangan salah loh. Jangan pernah ngelawan orang baik loh Pak. Ini rumus dari kakek saya. Jangan lawan orang baik. Yang kedua, jangan lawan orang cantik. Kalah kau Pak. Jangan salah loh. Jangan pernah ngelawan orang baik loh Pak. Ini rumus dari kakek saya. Hei, ngapain itu? Lawan orang baik. Yang kedua, jangan lawan orang cantik. Kalah kau Pak. Jangan salah loh. Jangan pernah ngelawan orang baik loh Pak. Ini rumus dari kakek saya. Jangan lawan orang baik. Yang kedua, jangan Emang si Agus ini dari awal juga ada gaya-gaya dia ya. Di TikTok joget-joget dia. Istrinya Mas Agus. Aku aja kemarin sebenarnya langsung ambil tindakan ke JSC segala macam, tapi kan itu udah di luar aku nggak tahu. Nggak apa-apa. Kalau kita sekarang nanti ke depannya ini kita lihat mutasi dulu Mbak. Yang pertama, langkah pertama. Ini akan mengecek Mas. Perbedaan. Nangis tulus dan nangis buatan. Mas, kehilangan penglihatan ini kan sama saja kehilangan cahaya hidup ya. Apa yang membuat kau bertahan sekarang jadinya? Support dari keluarga sih. Kamu kan sekarang udah gak bisa lihat anak-anak lagi kan? Iya. Itu pukulan keras gak buat kamu? Sangat pukulan keras. Apalagi yang kecil kadang suka datang nyamperin kalau mainannya rusak. Ayah ini tolong benerin. Bahkan ini tahu nih tanggal 2 aja ada transfer ke rekening kamu. Bunda, I love you. Itu tanggal 2. Masa tanggal 3 ditanya Mbak nggak bisa sebutin nominalnya berapa? Kan nggak masuk akal Mbak. Emang di
Banjir bun, iya banjir ya. Ah muak aku nengok si Agus ini. Banjir ya, kenapa banjir? Keriput, biar aja keriput. Ah, kau pun bising.